Assalamualaikum guys. Di sini saya mau sedikit cerita kepada kalian semua soal pendidikan saya. Kalau soal pendidikan sih, gue harus cerita dari mana ya? Yang pertama dari MI MTS ya. Kalau dari MI MTS, saya tetap sekolah. Terus saya lulus pada tahun 2019. Saya kan cuman lulusan MTS. MTS 2019. Nah, pada tahun 2019 di pertengahan tahun saya rencananya mau SMA guys. Sekolah di SMA 2. SMA Negeri 2 Kota Sorong. Tapi saya nggak diizinkan. Nggak diizinkan sekolah di situ. Karena sekolah di situ rawan bully guys. Gua tahu rawan bully, tapi gua siap terima resikonya. Masalah bully atau enggak, ya tetap gua terima. Terima apa resikonya? Iya kan? Gua harus tetap terima resikonya. Cuman ya orang tua aku nggak mau biayain saya sekolah. Lagian juga saya lulusan MTS dan saya nggak bangga kok kalau saya nggak lanjut sekolah. Tapi bukan karena saya nggak mau lanjut sekolah, cuma saya nggak dilanjutin sekolah sama ya siapa lagi kalau mamaku. Mamaku emang orangnya begitu guys. Sengaja itu nggak mau biayain saya sekolah. Pantesan gua dikatain gua nggak ada niat sekolah. Ya siapa lagi kok teman gua yang siapa ya inisial EM EMB lagi EMG, tahu kan? Sini aku kasih tahu. Vicky Mama Galit. Cuman teman laknat saja yang gak peduli kalau gua nggak apa ya nggak lanjut SMA. Kalau soal bully mah bodo amat, yang penting gua terima resikonya. Mau bilang sekolahnya rawan bully ke enggak ke ya tetap gua lanjut daripada apa ya daripada di masa mendatang suatu saat kalau apa ya suatu saat kalau gua udah lulus, gua udah punya ijazah SMA, terus gua cari kerja setengah mati ya ngapain. Ya lagian juga teman gua kayak merasa nggak peduli gitu guys. Kalau soal pendidikan, soal pekerjaan mah mereka nggak peduli. Padahal les, padahal dia sendiri udah 2 kali apa ya, udah 2 kali masuk kuliah dari Victory lagi. Oh ya dari Victory ke Unamin. Pantesan nggak lulus. Apa nih? Nggak lulus S1, S2, S3, S4 pantesan ya. Gua lagi sekali lagi. Pantesan teman gua nggak lulus S1. Ujungnya apa keluar?
Kalau masalah tugas kuliah mah tinggal kerjain, bukan masalah gampang atau susah. Ya tetap dikerjakan daripada daripada nggak dikerjain, ujung-ujungnya dapat nilai jelek. Makanya itu guys, saya mau kasih pesan buat teman gua yang bernama Rifki Mambagalip. Iki, minimal ngaca, sadar diri, jangan ngata-katain orang. Kamu sendiri yang nganggur, nganggur lebih dari 5 tahun. Katanya kamu kerja, kerja di mana? Kalau kerja sama kakakmu nggak apa-apa. Kalau kamu bilang kerja, ternyata di rumah, berarti kamu bohong, ya. Pantesan bundamu ngasih tahu ke kita, kalau selama ini kita dibohongi, dikibulin, dimanipulasi sama Iki. Sebentar guys. Nggak boleh berbohong, nggak boleh apa ya, nggak boleh bicara tipu dong. Lagian juga kita ini teman apa ini kita ini termasuk kompleks, termasuk sama kilo 10, bukan apa ya, bukan termasuk sama beda wilayah, bukan teman beda wilayah. Bilang-bilang kakak gua ini tuh. Mau saya, mau kakakku, mau Iki juga, ya kita kan sama-sama punya dosa. Suatu saat kalau kita sudah dewasa, kita sudah memasuki usia lansia, atau kita sudah mati, ya siap-siap tanggung dosa. Dosa ditanggung sendiri. Nanti kalau kita sudah mati, ada dua pilihan, mau masuk surga atau neraka. Kalau dosa sudah diampuni sama Tuhan mah nggak apa-apa. Kalau dosa nggak bakalan diampuni sama Tuhan, ya berarti Tuhan tidak sayang kita, tidak sayang antara saya, kakakku, atau Iki juga. Jadi hati-hati tuh dengan ucapanmu. Ya, gue ulangi sekali lagi. Hati-hati dengan ucapanmu. Ucapan adalah doa. Dari dulu sampai sekarang, dari dulu hingga saat ini kamu itu nyusahin saya, Iki. Dan ini yang terakhir ya buat Iki. Sebaiknya kamu menjauhi dari saya. Dari dulu saya ikut perintah, dari dulu saya ikut kata-kata dari dari mamamu. Sebaiknya mamamu dulu pernah bilang ke saya kayak begini. Sebaiknya kamu jangan dekat-dekat Iki lagi, karena Iki sifatnya nggak beres. Pantesan Iki melawan sama mamanya. Saya masih ingat itu. Ngapain saya rekam? Semua sifat kebusukannya ada di pikiran saya. Setiap manusia pasti ada masalah. Mau problematik ya, mau apa kek, ya pasti di masa ya pasti di masa mendatang, kalau kita sudah dewasa, ya siap-siap menanggung dosa guys.
Oke, itu aja ya. Makanya itu guys, gua nggak diizinkan sekolah. Diizinkan sekolah sama mamaku. Kenapa? Mamaku mengira kalau saya suka mukulin anaknya orang, padahal saya kan dibully guys. Gimana saya nggak dibully coba? Kalau saya diam, dia apa ya? Kalau saya diam, si pembuli malah malah makin gelunjang, semakin nggak puas dia tuh. Makanya itu guys, walaupun saya sebagai anak autis, tapi saya sudah terbiasa dibully sama semua orang selama lebih dari 10 tahun. Mau di real life, mau di sosmed, ya sama saja isinya otak-otak pembuli. Seandainya kalau si pembuli sudah dewasa, sudah punya istri, sudah punya anak, atau tidak punya siapa-siapa, nah pasti si pembuli bakal menyesal perbuatannya. Apalagi hatinya sudah busuk. Kalau si pembuli sudah mati, ya siap-siap masuk neraka, bukan masuk surga lagi. Kalau dosa diampuni atau enggak sama Tuhan, ya Tuhan nggak sayang nggak sayang apa ya, Tuhan nggak sayang orang jahat yang sudah mengkhianati manusia yang tidak bersalah. Kalau mengkhianati manusia yang bersalah, ya udah lain cerita itu guys. Dari MI MTS saya dibully sampai sekarang, ya tetap masih saja ada yang ngebully gua. Tapi ya terkadang gua lawan balik. Nanti giliran lawan balik, ujung-ujungnya apa? Bawa teman, bawa komplotan, bawa masyarakat, kan nggak lucu, kan nggak seru. Nanti adanya tawuran tawuran antar kelompok, tawuran antar kelompok, bukan tawuran antar pelajar, lebih ke kelompok sih. Jadi itu saja guys ya. Dan ini saya mau dan ini yang terakhir buat kalian semua. Walaupun saya kelulusan kelulusan MTS 2019 yang lalu, sebentar guys, atau nge-lag. Walaupun saya kelulusan 2019, maksudnya MTS, ya penting saya bisa cari uang sendiri. Saya bisa kerja apa saja, yang penting saya terima. Daripada nggak terima, gue dapat uang dari mana? Zaman sekarang nyari kerja susah. Emang ada tempat kerja yang nerima ijazah SMP? Nggak ada. Kata siapa? Kata teman kalian, tai semua tuh. Di Kota Sorong nggak ada tempat kerja yang harus terima ijazah SMP, nggak ada. Saya sudah lihat semua lokernya di IG, di Facebook, yang berhubungan dengan Kota Sorong. Mau Aimas kah, mau apakah? Persyaratannya ada, tapi yang harus butuhkan itu ijazah SMA. Nah, sebelumnya ada yang kasih tawarin ke saya kalau saya pengen masuk sekolah di SLB, tapi
Tapi mau masuk sekolah di SLB saja saya, mau maaf ya, bukannya saya nggak mau, cuman sudah melewati batas usia. Setahu saya sih kalau apa ya, kalau sekolah di SLB tuh minimal usia 18 tahun ke bawah. Kalau 18 tahun ke atas, misalnya 18, 19, 20, 21 nggak bisa. Harus 18 tahun ke bawah. Itu pun di Kota Sorong, Papua Berdaya. Kalau di Pulau Jawa bebas. Bebas semua usia. Kalau mau kalau mau sekolah di SLB, asalkan usianya jangan melewati apa ya? Asalkan usianya jangan melewati 20 tahun ke atas. Kalau di sini minimal 18 tahun. 18 19. Kalau untuk sekolah paket sebelumnya saya pernah ditawarin, cuman mamaku nggak mau. Mamaku nggak mau. Karena apa? Uang habis dipakai buat renovasi rumah. Makanya itu guys. Dulu dulu tahun 2020, tahun 2020, 2021, 2022 saya masih ada rencana untuk apa ya? Pengen lanjut sekolah SMA, cuman ya gua pengen berhenti aja sih. Hmm, Memilih nggak lanjut sekolah karena gimana ya? Karena perekonomian keluarga saya kan susah. Udah nggak kayak dulu lagi. Sangat disayangkan sih. Oke, ini yang terakhir laginya bagi kalian yang sudah lama berteman sama saya atau kalian yang masih baru-baru saja kenal sama saya. Mohon maaf ya, saya bukan orang normal dari lahir, tetapi saya sebagai anak istimewa alias autis dari bayi usia 1 atau 2 tahun. Terus saya korban KDRT semenjak saya masih punya bapak kandung dan bapak tiri. Sudah 4 kali saya menghadapi KDRT, apalagi saya korbannya. Tapi ya alhamdulillah, kalau saya masih apa ya, belajar seperti orang normal pada umumnya. Contohnya seperti kalian juga. Oke, itu saja guys. Kalau seorang teman nggak peduli kalau saya nggak lanjut sekolah SMA, lebih bisa diam daripada saya melawan, adu mulut. Oke, itu saja guys. Thank you semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.